Sebelum ibadah dimulai, jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan. Pakai masker. pakai masker. Pakai masker. Jaga jarak. Ibadahnya di rumah ya. Ibadah di rumah aja ya. Selamat beribadah. Pada minggu ini, kita merayakan masa penantian akan hadirnya Roh Kudus. Sebagaimana para murid mendapat peneguhan dari Tuhan Yesus saat menantikan datangnya Roh Kudus, demikian juga dengan kita pada saat ini. Melalui ibadah ini kita memohon peneguhan Allah yang menyatakan kasih-Nya. Umat berdiri.
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah Pentakosta hari ini kita kuduskan dengan satu pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat dipersilahkan duduk. Kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membukakan hati bagi karyanya. Terbukanya hati menerima Roh adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Marilah kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di gurun kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan.
Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Datanglah, ya Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakkan kami, dan dukunglah kami menapai perjalanan iman kami. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Ampunilah kami, manusia yang berdosa ini, dan layakkanlah kami mengalami karya Roh-Mu. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Marilah kita berdoa secara pribadi. Dalam Kristus kami mengakui dosa kami. Amin. Dipersilahkan bangkit berdiri. Bersama-sama kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Tuhan, saudara diampuni. Di dalam Tuhan, saudara juga diampuni. Marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yang Maha Kasih, yaitu Allah
bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda dan Roh-Nya penuh anugerah, sabda dan Roh-Nya mengundangku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda kasih-Nya penawar haus, sabda kasih-Nya air hidupku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Hati dan jiwa bersuka cita, hati dan jiwa sejahtera. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Tiba saatnya ya Allah, kami untuk menerima sabda-Mu. Kami membuka hati kami membuka pikiran kami, supaya kami dapat menerima sabda-Mu dan dapat mempergunakannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan yang pertama di dalam kitab Bilangan, pasal yang ke-11, ayat yang ke-24 sampai yang ke-30. Ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldab, yang lain bernama Medab. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldab dan Medab kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan yang kedua diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21 yang demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam seorang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, tema renungan kita pada ibadah Pentakosta hari ini menerima aliran hidup dari Roh. Dari keempat bacaan leksionari kita melihat bahwa Roh yang dinyatakan dalam bacaan-bacaan kita hari ini memang berasal dari Allah. Roh yang dinyatakan dalam kitab Bilangan 11, yang dinyatakan dalam bacaan yang kedua, dan juga dalam Injil adalah roh yang berasal dari Allah. Bacaan Mazmur kemudian melukiskan bahwa kehadiran roh itu menjadi bagian dari kebijaksanaan Allah untuk memelihara umatnya. Merupakan kebijaksanaan Allah untuk memelihara umatnya. Secara khusus bagi kita semua, kehadiran roh itu adalah dalam rangka supaya potensi hidup kita yang telah dipulihkan oleh peristiwa Yesus itu dapat ditumbuhkan dan dikembangkan. Karena itu peristiwa turunnya Roh Kudus tidak bisa dilepaskan dari peristiwa Yesus, peristiwa kelahiran, peristiwa penderitaan, kematian, kebangkitan, dan kemudian kenaikan. Melalui peristiwa Yesus, manusia yang telah rusak karena dosa dipulihkan hidupnya, dan juga dipulihkan potensi hidupnya. Potensi hidup yang diberikan Allah pada penciptaan yang rusak karena dosa dipulihkan dalam peristiwa Yesus. Pemulihan potensi itu harus tetap berlangsung dalam kehidupan manusia. Dan karena itu Roh Kudus hadir dalam rangka supaya manusia yang telah dipulihkan potensinya itu dapat terus-menerus mengembangkan potensi diri bagi kemuliaan Allah seperti tujuan Allah menciptakan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lalu apa yang dapat kita pahami melalui peristiwa turunnya Roh Kudus itu? Dalam bacaan yang pertama, kita bisa melihat bacaan sebelumnya dari Bilangan 11 ayat 17. Apa tujuan roh Allah itu diberikan kepada 70 orang tua, para tua-tua Israel? Maka tujuan yang pertama adalah untuk menata hidup, untuk dapat ikut ambil bagian bertanggung jawab dalam kehidupan. Dan itulah yang dimaksudkan dengan hadirnya roh dalam hidup kita, supaya kita yang telah memiliki potensi yang telah dipulihkan oleh Allah sendiri itu mampu menata hidup kita menjadi lebih baik, dan kemudian ikut ambil bagian bertanggung jawab atas kehidupan. Yang kedua, melalui bacaan yang kedua kita diingatkan bahwa setiap orang yang telah menerima Roh Kudus, yang telah dipulihkan oleh peristiwa Yesus, itu harus mampu menghadirkan kesaksian. Mampu menghadirkan kesaksian yang dapat diterima banyak, bahkan semua orang. Maka bahasa yang dapat diterima itu sesuai dengan waktu, sesuai dengan tempat. Dan saat ini, menurut saya, bahasa roh yang diberikan kepada kita adalah bahasa kasih yang nyata, kasih yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan nyata. Hari-hari ini, di tengah-tengah pandemi corona, kita dihibur oleh banyak orang yang memberikan sebagian hartanya, yang mau berbagi dengan sesamanya yang lebih menderita. Dan kita dipanggil untuk ikut bagian dalam gerakan itu, untuk menjadi bentuk kesaksian nyata yang dapat diterima oleh sesama kita.
kasih yang nyata, itu adalah ungkapan dari bahasa yang dihadirkan oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, kehadiran Roh Kudus itu menjaga supaya potensi yang telah dipulihkan Allah dalam diri kita, itu tetap ada, bahkan mampu berkembang selama kita tetap setia hidup dalam aliran-aliran Roh Kudus itu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus telah menghinggapi kita semua. Karena itu mari kita menata hidup kita, ikut ambil bagian bertanggung jawab untuk kesejahteraan bersama. Mari bersama-sama kita mampu menghadirkan kesaksian yang dapat diterima oleh banyak orang. Kesaksian dalam bahasa kasih yang nyata. Dan mari kita mengembangkan potensi yang telah dipulihkan itu untuk masa depan yang lebih baik. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ajak untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas terselenggaranya ibadah Pentakosta oleh para pendeta dan istri di Klasis Semarang Timur. Kiranya menjadi berkat bagi jemaat dalam ibadah keluarga di rumah masing-masing. Bapa di surga, di masa pandemi COVID-19 ini, lindungilah kami jemaat Tuhan agar terbebas dari bahaya penularan COVID-19, namun mampukan kami untuk bisa taat atas himbauan pemerintah, nasihat saran para medis, dan tetap di dalam iman kepadamu, agar kamilah jemaatmu yang terlindung dari bahaya ini. Terlebih dimampukan untuk melihat segi positif dari wabah ini, bahwa ada banyak waktu kami untuk bersama dengan keluarga melakukan berbagai aktivitas bersama, terkhususnya di dalam ibadah di rumah, dan dimampukan peka terhadap situasi dan kondisi
yang membutuhkan bantuan pertolongan, sehingga bolehlah jemaat-Mu menjadi berkat bagi sesama. Terkhususnya doa kami untuk jemaat, para medis, berikanlah perlindungan kesehatan, semangat pengabdian pelayanannya dengan berkenan Tuhan. Ada banyak pasien disembuhkan. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga korban, baik para medis maupun pasien. Untuk para pemimpin bangsa dan negara kami Indonesia tercinta, berkatilah di dalam setiap langkah kebijaksanaan menyikapi dan mengatasi pandemi COVID-19 ini. Namun kami menyadari hanya di dalam kuasa-Mu dan kehendak-Mu kami percaya pandemi COVID-19 ini segera bisa berakhir di muka bumi, terkhususnya bumi Indonesia tercinta ini. Ampunkan semua dosa dan kesalahan kami. Hanya kepada-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur melalui doa syafaat kami ini. Amin. Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Dan dasar dalam kita mengungkapkan syukur yaitu dari Kitab Mazmur 107 ayat yang ke-21 sampai dengan 22 yang demikian sabda Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Amin. Mari kita mempersembahkan diiringi pujian persembahan. Besar
kita bersama-sama kita haturkan persembahan kita ini di dalam doa. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kami, yang tidak pernah berhenti sesaat pun dalam memberikan berkat-berkat-Nya. Hari ini dalam perayaan Pentakosta, kami boleh mengungkapkan syukur bersama-sama gereja-gereja seklasis Semarang Timur. Kami boleh mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Hanya satu permohonan kami, ya Tuhan, terimalah persembahan kami ini dan biarlah berbau harum di hadapan-Mu. Jika ada tingkah, laku, ataupun sikap hati yang tidak berkenan kepadamu, kami mohon ampun dan biarlah Tuhan sendiri yang melayakkan persembahan kami ini. Sekali lagi Bapa, terimalah persembahan kami dan biarlah persembahan kami ini berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu melalui gereja-gereja di Klasis Semarang Timur ini. Dan kami juga mendoakan bendahara-bendahara kami di gereja-gereja kami masing-masing. Kiranya Engkau berikan roh tanggung jawab, kejujuran dalam pengelolaan keuangan gereja kami. Dan kami juga akan mengakhiri doa kami seperti doa yang Engkau ajarkan dalam doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat-sahabat Yesus yang berbahagia, bukalah hatimu untuk menerima aliran Roh Kudus. Jadilah saksi karya Allah. Muliakanlah Dia dalam hidupmu. Bagai hujan yang lebat.
Sahabat Yesus yang berbahagia, pulanglah dalam damai dan sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang berlimpah. Amin. Ayo, lanjutkan kehidupan. Dengan pakai masker. Pakai masker. Makan makanan bergizi. Makanan yang bergizi. Olahraga. Olahraga. Jogo tonggo. Jogo tonggo. Jangan lupa bahagia. Dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa untuk bahagia.